Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Disiapkan ya bukunya. Materi hari ini adalah tentang keberagaman makanan tradisional dan sifat-sifat bunyi. Disimak ya videonya. Keragaman makanan sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia yang kaya akan keragaman budaya dan suku memiliki ribuan jenis makanan tradisional. Makanan tradisional yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia juga merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh makanan-makanan tradisional khas Indonesia. Tadi kalian sudah membaca halaman 133 tentang beberapa contoh makanan-makanan tradisional khas Indonesia. Nah, sekarang Ibu perjelas lagi ya. Ada beberapa contoh makanan khas tradisional Indonesia. Contohnya adalah yang pertama nasi jamblang khas Cirebon, nasi pecel khas Madiun, lontong sayur khas Jakarta, nasi krau khas Gresik, dan nasi gudeg khas Yogyakarta. Kita harus bangga dengan kekayaan budaya Indonesia. Salah satu wujud kebanggaannya adalah dengan mempelajari dan mencoba beragam makanan tradisional tersebut. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional Indonesia? Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Tadi kita sudah belajar tentang keragaman makanan tradisional Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Sebelum Ibu menjelaskan apa saja sifat-sifat bunyi, Ibu ingin bertanya, ingatkah kamu ada apa saja sifat-sifat bunyi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya? Masih ya. Ya, bunyi mempunyai beberapa sifat, yaitu yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda cair, padat, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Yang keempat, bunyi dapat dipadukan. Dan yang kelima, bunyi dapat dibiaskan. Sifat bunyi yang pertama yaitu bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Bunyi merupakan gelombang yang bergerak sehingga membutuhkan media untuk merambat seperti benda padat. Contohnya tembok, meja, kursi. Benda cair contohnya air, minyak, dan benda gas contohnya udara. Tetapi bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Masih ingat kan apa itu ruang hampa? Ruang hampa adalah ruangan kosong yang di dalamnya tidak terdapat zat-zat atau partikel-partikel benda dan udara. Sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi pantul adalah bunyi yang terdengar kembali kepada sumber bunyi berasal. Bunyi pantul terjadi jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda-benda yang permukaannya keras seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Contoh dari bunyi pantul adalah gema atau gaung. Sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat diserap. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, karpet, dan spons. Hal ini bertujuan untuk meredam atau mencegah gaung atau gema di suatu ruangan. Sifat bunyi yang keempat yaitu bunyi dapat dipadukan. Bunyi yang dipadukan adalah bunyi yang berasal dari dua sumber bunyi yang berbeda tetapi memiliki frekuensi suara yang sama. Maka kita akan mendengar bunyi yang lebih keras lagi. Contohnya, ketika kita mendekatkan dua speaker yang disetel bersama-sama, maka kita akan mendengar suara yang lemah dan kuat secara bergantian. Sifat bunyi yang kelima adalah bunyi dapat dibiaskan.
Bunyi bisa dibiaskan sehingga membuat suara yang dihasilkan tidak sekeras suara aslinya. Contohnya adalah suara petir yang terdengar lebih keras di malam hari. Hal ini dikarenakan suhu udara di bawah lebih dingin daripada suhu udara di atas. Sekian penjelasan tentang keragaman makanan tradisional Indonesia dan sifat-sifat bunyi. Syukron, barakallahu fikum.